uh, ini saya tinggalkan Klaro karena memang sudah mau selesai juga, baru saya lanjut ke sini. Nah, saya ngomong nih kepada Kamarus bahwa wah bagus ini kita diskusikan ini saja kalau begitu. Sebenarnya diskusi ini termasuk pembaruan. Dikatakan bahwa puisi selalu ditelah dari dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi bahasa atau kontensi bahasa. Juga dikenal jaminan ya, itu. Hanya saja ikut ontologi, karena sekarang ini ontologi itu terbit luar biasa, seperti istilahnya itu jamur di museum Edan nih. Itu setiap daerah mungkin ada ontologi yang terbit. Nah, ini mungkin itu pula sebabnya sangat jarang Asal Abidin mengikuti ontologi bersama yang menawarkan tema tertentu yang terpaksa ditulis meski tidak sesuai dengan nuraninya dan bentuk ekspresi sebuah momentum sastra seperti Mimbar Penyair abad 21, Sastrawan Angkatan 2000, Kitab Puisi Horizon, Sastra Indonesia, Tak Ada Yang Mencintaimu Setulus Kematian. Ada ruang sepi dalam rongga diriku, tempat aku menantimu penuh rindu. Tapi kau tak kunjung datang dan kau pahamkan tanda yang aku beri dulu. Tak pernah tak kau pahamkan tanda aku yang apalagi namanya kalau bukan sebuah tragika pula. Kalau memberikan isyarat cinta, tetapi ya orang yang tempat untuk mengisyarat itu tidak mengenal bahwa itu adalah signal. Tampak tidak berguna, impian serta kenyataan. Saya kira tidak usah saya baca seterusnya karena sudah ada di hadapan kita dan Pak Nurjaya sudah baca. Saya hanya mau berkesimpulan bahwa sajak-sajak Aslan bukan hanya pada puisi reuni ini, tapi pada kebanyakan, tidak semuanya, kebanyakan puisinya saya temukan adanya sebuah pragmatis melankolis dan sebuah kegetiran yang ditulis dalam sajak, dan itu terulang. Yang pernah aku ceritakan mungkin akan kau bayangkan, aku menari dengan selendang yang aku tenung dari batinku. Menarilah kita dengan tarian yang sama di padang yang berbeda, sebab cinta yang kau sembunyikan di buku harianmu yang menjadi makna dalam sajakku memelihara kisahnya sendiri-sendiri. Saya terpengaruh pada sajak ini dan ada puisi saya yang saya tulis. Kenapa kepada beliau dulu? Karena saya pikir kalau Aslan biasa kita sering ketemu di Makassar ya. Ini orang baru datang. Kemudian Pak Badarudin, Pak Tri, tentu selamat datang. Selanjutnya ucapan yang luar biasa kepada Pak Aslan dan teman-teman semua. Kaitan juga untuk edukasi kita ke depan. Ini momen yang sangat berharga yang barangkali nantinya kita akan bisa telah. Saya bisa sebutkan saja perumpamaan ini lebih afdal itu kalau saya sebutkan dalam menoreh garis. Ada namanya desain, ada namanya juga sketsa. Ya, baru saja kau suguhkan kisah-kisah di wajahmu, menunjang tudung cinta, tapi kau sebut itu seperti mengigau, menyebut nama bagi memberang, rasa tak pernah dusta. Sembari menutup wajah penuh gelengkan kepala, melepas jenuh berkali-kali di pembaringan. Ada apa? Tak satu bisikan pun kau lambungkan dalam mengantar istirahatmu di siang hari. Sementara aku hanya dapat mengintip getar jarum jam dinding setiap kali usai kau kirimkan sajak pagi. Mentari masih hangat memeras peluh. Halo segala. Yang saya hormati narasumber dan semua peserta, dari pembicaraan tadi saya memang belum menemukan karakter Aslan yang sebenarnya. Aslan Abidin, orang Sopeng ya, orang Sopeng, pacaran di Parepare, ketemu jodoh di Parepare. Kemudian beliau jadi reporter awal, reporter muda, jalan-jalan di depan rumah sakit umum yang lama dan sebagainya. Ada karakter-karakter tertentu di situ. Saya melihat sebenarnya karakternya Aslan ini di puisi yang reuni ini tidak nampak yang sebenarnya. Pada sebuah reuni ini Aslan ingin memberikan sindiran bahwa reuni itu
janganlah diadakan. Untuk apa? Sebenarnya begitu. Keinginannya, bahasanya Aslan. Hanya dia mengatakan dengan halus, dengan baik, ya, sebagai orang Sopeng, ya, semuanya diperhalus, diperbaik. Maka karakter Aslan justru hilang di situ. Aslan yang pertama sebenarnya yang saya lihat dari puisi awal, kemudian dari bagaimana dia berbicara, bagaimana dia mengatakan sesuatu, dia sebenarnya orang ini anti kemapanan. Anti kemapanan. Persoalan anti kemapanan ini cenderung yang saya lihat bahwa Aslan ini terganggu dari bacaan-bacaan. Banyak bacaan, bahkan ada beberapa buku yang masih di rumah saya, dan itu bukunya Aslan yang isme-isme banyak, ya, masih di rumah saya, dan saya masih setia membaca. Ya, kalau mau diambil boleh. Jadi pada sebuah reuni ini saya tidak melihat puisi ini memiliki karakter Aslan yang sebenarnya, bahwa Aslan itu ingin memberikan sesuatu kepada pembaca apa yang dia rasakan saja. Tapi tidak ada kesan di sini. Saya melihat bahwa Aslan seakan-akan melawan yang disebut dengan reuni ini. Perlawanannya halus, tetapi melawannya tidak begitu frontal. Kemudian yang kedua, ciri khasnya Aslan pada puisi-puisinya, ini yang sering saya diskusikan dengan Muhari, adalah persoalan kelamin yang hilang juga di sini. Walaupun dikatakan secara halus, ini juga hilang. Pada sebuah reuni ini hilang. Ya, walaupun mungkin dengan kalimat atau bahasa yang lain, itu biasanya Aslan arahnya selalu ke sana. Saya sangat percaya bahwa Aslan itu sangat menyukai bagian-bagian tubuh manusia itu dari beberapa puisi yang dibacanya, yang saya baca, termasuk ke antologi yang di Banjarbaru. Itu ketika Aslan berebut seorang perempuan dengan 2 sopir truk, itu ada ceritanya di sebuah penginapan, dan itu terasa sekali Aslannya. Tapi pada sebuah reuni saya tidak merasakan Aslan yang sebenarnya, karena puisi yang dimuat di Horizon ini menurut seseorang ya memang diminta ya pada saat itu ya. Kebetulan saya bertemu Joni pada bulan Desember yang lalu, yang orangnya Horizon. Dia bilang ya memang kita beberapa teman termasuk Nora Sekti itu yang sebenarnya puisinya belum matang, tetapi karena diangkat dia dibawa. Jadi Horizon yang 55 tahun itu seleksinya tidak sebegitu ketat, tidak seperti Horizon sebelumnya, tetapi ini adalah memang ingin meramaikan. Walaupun siapa yang menerbitkan, ya, siapa yang membiayai, siapa yang menjual, itu sampai sekarang belum jelas. Walaupun saya memesan juga Horizon itu. Tetapi ketika saya tanya kepada Joni Aryadinata, siapa yang menerbitkan ini? Kita hanya senang-senang saja. Tidak ada jawaban yang jelas. Ya, jadi bukan lagi Yayasan Horizon, bukan, tetapi tidak jelas. Kesimpulan saya bahwa pada sebuah reuni ini perlu mendapat catatan. Apa yang disampaikan oleh Bapak Mahfud Sadis tadi dan Pak Badan itu sudah bagus catatan. Mudah-mudahan ke depan karakter Aslan ini akan lebih kelihatan. Ini yang harapan saya. Karena kita ini lama-lama sudah hilang, dan Aslan memang kalau ke beberapa daerah di Jawa, di Sumatera, ke Bali, Aslan selalu yang disebut. Salam untuk Aslan.
Saya tidak mendengar salam untuk Aan Mansur, enggak. Salam untuk Faisal Laudan juga tidak. Tapi salam untuk Asran Abidin. Wayan Jeki ketemu juga begitu. Salam untuk Asran Abidin. Jadi Asran, aset kita teman-teman di Makassar tolong diperhatikan. Asran, terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Iya. Tapi sajaknya Pak Tri yang lalu yang dapat penghargaan kan? Dari mana? Puisi. Ya, Taman Ismail Marzuki. Dari DKJ ya atau dari mana? Hah? Bengkel deklamasi. Nah, itu penting juga nanti dikaji. Tapi itu tidak dimunculkan di PAG. Yang dimunculkan hanya YouTube yang baca puisi di sungai itu. Wah, tidak sesuai dengan geraknya itu. Itu ada pembahasan khusus yang ke depan nanti. Tetapi ada buku puisinya Pak Tri itu mau dibahas itu. Buku puisinya yang terakhir. Apa judulnya? Ada dua itu. Tunggu Aku di Kotamu dan satunya lagi saya malah lupa itu judulnya. Ada dua. Iya, belum dikirimkan ke saya kan? Iya, belum. Oke. Iya. Nah, sekarang saya terima kasih Pak Tri, luar biasa. Ini tentang karakter ya. Karakter kan puisi kan bisa berubah ya. Apakah karakter itu menetap ya? Karakter itu bisa berubah juga atau gimana? Nah, sekarang saya persilakan pada cerpenis kita, Pak Andi Tuanwa. Ini teman karib saya ini, kalau sudah upload tentang puisi saya itu saya kirim stiker yang ketahuan ini seperti ini. Oke, silakan. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya datang bukan untuk bicara, tapi sekedar mau mendengar saja. Teman-teman menunjuk saya, Pak Bung Ram dan Bung. Tadinya saya pikir dilarang hadir di sini yang penggemarnya DNJA. Saya ini pengagum DNJA, Bung. Mantap. Yang begini ya. Saya kirimkan nanti. Yang begini. Iya. Yang cukup lancar. Iya. Saya kirimkan itu. Maaf, Pak. Ya boleh kita berbeda kan? Bisa. Karena kalau kita berbeda kita tidak minum teh, wah gawat. Cocok kita, cocok. Oh ya, terima kasih. Apa namanya ya? Apa Bung Aslan ini? Kita berpacu dengan perjalanan yang sekarang ini seakan-akan bahwa reuni itu menjadi sesuatu yang pokok dari sebuah pertemuan, tidak melihat sisi hakikatnya. Itu yang saya maksud Pak Aslan. Jadi tergantung dari penyair apakah dia mau ubah jawaban iya ini menjadi bukan atau bagaimana.